Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas peringatan yang dibawa dari surga. Pada 18 Januari 2023, seorang pria Amerika berusia 25 tahun bernama Vincent Tolman yang gemar kebugaran tiba-tiba pingsan di kamar mandi umum sebuah restoran. Tanpa disadari, ia menggunakan suplemen kebugaran baru yang ternyata membawa virus mematikan ke dalam tubuhnya. Tubuh Vincent secara naluriah mencoba mendetoksifikasi dirinya yang menyebabkan muntah hebat. Sayangnya, dalam kondisi tak sadarkan diri, muntahan itu menyumbat saluran pernapasannya, membuat nyawanya dalam kondisi kritis. Vincent mengenang bahwa setelah ia jatuh, ia terus muntah dan merasakan sesak nafas. Lalu ia melihat ruangan kamar mandi seperti berputar dengan kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Ia merasakan sensasi sejuk yang aneh, seperti berdiri di tempat teduh cuaca sedang panas-panasnya. Vincent kemudian merasa dirinya seakan berubah menjadi partikel ion yang perlahan-lahan berkumpul kembali, seperti fenomena neutrino yang disebut partikel hantu. Segera setelah itu, ia melihat dirinya berada di sebuah bioskop luas dan nyaman. Sekelilingnya gelap gulita, kecuali layar besar di depannya yang bersinar terang. Di layar itu, ia melihat seorang pria jatuh tak sadarkan diri dan segera diperiksa oleh tim medis. Pria tersebut dinyatakan meninggal 30 menit kemudian, dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan diangkat ke ambulans. Anehnya, Vincent menyadari bahwa ia bisa mendengar pikiran orang-orang di sekitar adegan tersebut, bahkan pikiran koki di dapur restoran tempat ia pingsan. Ia bertanya-tanya, apakah teknik pembuatan film seperti itu benar-benar diperlukan dan pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Sebagai seorang yang tertarik pada produksi film, Vincent merasa situasi ini sangat aneh. Perhatiannya kemudian tertuju pada seorang petugas medis pemula di dalam ambulans yang terlihat sangat terpukul. Petugas tersebut duduk di kursi belakang, menghadap kantong jenazah, penuh dengan rasa bersalah dan menyesali dirinya sendiri karena tidak berusaha lebih keras untuk menyelamatkan pria itu. Ia merasa seharusnya meminta lebih banyak saran kepada dua petugas senior. Saat mengamati, Vincent melihat fenomena aneh. Cahaya lemah muncul di sekitar jantung petugas medis itu, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya itu seolah berasal dari kedalaman batinnya, bukan dari sumber eksternal, seperti lampu kecil yang tersembunyi di bawah pakaiannya. Pemandangan ini membuat Vincent merasa kagum dan penuh hormat. Tiba-tiba, Vincent merasakan kekuatan besar menghantam bahu kirinya, yang kemudian langsung mengarah ke jantung petugas medis tersebut. Seberkas suara terdengar jelas di telinganya. "Kamu belum mati." Vincent saat itu mendengar, dan dokter pemula di bidang darurat medis juga mendengar. Karena saat itu, dokter pemula tersebut langsung berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya imajinasimu, ini hanya halusinasimu." Pada saat itu, di dalam hati dokter pemula darurat tersebut, cahaya semakin kuat, seolah-olah seluruh bagian atas tubuhnya bersinar. Dan Vincent kembali merasakan kekuatan besar itu melintas dari bahu kirinya. Kemudian ia mendengar suara yang lebih keras berkata, "Dia belum mati." Saat itu, dokter pemula darurat tersebut segera merespon suara itu. Dengan mengambil risiko menghancurkan karirnya, ia mulai melanggar aturan. Tiba-tiba, ia membuka kantong jenazah dan mencari denyut nadi di tubuh pria yang berada di dalam kantong jenazah itu. Vincent mengatakan bahwa pada saat itu, ia tiba-tiba merasa ada hubungan energi seperti percikan listrik antara dirinya dan dokter pemula itu. Akhirnya, dokter pemula tersebut mencoba menggunakan defibrilator untuk menyelamatkannya.
Setelah 3 kali mencoba, pria yang ada di dalam kantong jenazah itu ternyata kembali mendapatkan denyut nadi dan detak jantung yang lemah. Vincent mengatakan bahwa dia masih tidak merasakan bahwa pria itu adalah dirinya sendiri. Karena setelah tubuh pria itu berhasil diselamatkan, ia mulai mengalami kejang epilepsi, tubuhnya terus bergetar. Karena itu, tim medis darurat segera mengikatnya dan membawanya dari ambulans ke rumah sakit. Selama periode ini, pria itu terus memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Ketika tim medis darurat menyatakan bahwa pria itu terus gemetar dan sulit untuk ditangani, mereka harus mengikatnya. Saat tim medis sedang menahan pria itu, Vincent tiba-tiba merasakan lengan kirinya juga seperti sedang terikat dan dililit. Namun Vincent mengatakan bahwa dia hanya duduk di sana, menyaksikan semua ini terjadi. Pada saat itu, Vincent baru menyadari bahwa pria tersebut adalah dirinya sendiri. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya juga terikat dan tidak bisa bergerak. Saat itulah, ia menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan kematiannya sendiri. Ketika Vincent merasa takut dan cemas, ia tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari belakangnya. Punggungnya terasa hangat, diikuti dengan rasa cinta yang mendalam. Vincent mengatakan bahwa cinta yang begitu besar itu sulit untuk digambarkan. Hanya butuh 2 detik untuk menyembuhkan semua rasa sakit dan luka yang telah ia alami seumur hidupnya. Dia merasakan bahwa seluruh alam semesta dibangun di atas cinta ini. Setelah itu, Vincent segera masuk ke dalam sebuah dunia. Di sana, ia merasakan kakinya menyentuh tanah. Hal yang paling luar biasa adalah, ia berkata, "Aku merasakan rumput itu bangkit, menyentuh jari-jari kakiku." Dia merasakan bahwa saat ia turun, seolah-olah dia menginjak pelukan yang lembut dan penuh cinta. Kemudian ia berkata, "Aku mulai merasakan cinta yang penuh tekanan ini datang dari rumput menuju aku. Rasanya seolah-olah rumput itu ada untuk mencintaiku." Begitulah perasaannya. Namun aku benar-benar bisa mendengar suara melodi dari atas rumput itu. Ketika aku mengizinkan keberadaan seperti itu, cinta itu mengalir dari rumput ke dalam tubuhku. Suara melodi itu semakin keras, lalu aku mulai menyadari rasa manis yang nyata muncul di dalam mulutku. Rasa itu datang dari rumput, jadi rumput itu mengeluarkan suara musik. Hal ini sulit untuk digambarkan karena ini bukan sesuatu yang ada di bumi. Karena di bumi tidak ada hal seperti ini. Dia berkata, "Ketika aku mengalami semua ini, aku memperhatikan semua warna hijau yang berbeda. Dari rumput, aku melihat jutaan jenis hijau yang berbeda, serta warna kuning dan berbagai macam gradasi." Vincent merasakan bahwa dirinya di dunia itu sedang merasakan semua warna. Namun di dunia nyata, ia tidak bisa melihat warna-warna itu. Ia hanya bisa melihat sebagian kecil spektrum warna yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Ia memperhatikan semua warna hijau ini, dan sinar mereka benar-benar berbeda. Dalam masyarakat nyata, kita bisa merasakan berdiri di atas rumput karena cahaya matahari memantul dari rumput, sehingga kita bisa melihatnya. Namun di dunia itu, Vincent mengatakan bahwa cara kerja cahaya berbeda. Segala sesuatunya berasal dari dalam hati. Di sana tidak ada matahari. Di surga, setiap benda di ruang itu berdiri sendiri. Di tempat ini, rumput sendiri memiliki cahaya yang bebas dan alami. Cahaya yang terang dan penuh kehidupan ini berasal dari dirinya sendiri. Ketika dia memetik rumput itu, dia merasakan gelombang energi mengalir melalui seluruh tubuhnya. Rasanya seperti gelombang yang teratur, datang bergelombang, hampir seperti detak jantung. Karena itu, dia bisa merasakan bahwa benda-benda tersebut memiliki kesadaran seolah-olah hidup. Kemudian Vincent berbalik, dan di depannya tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian putih bersih.
Dia melihat pria itu mengenakan sepatu bot panjang berwarna keperakan yang berayun tertiup angin. Kulitnya memancarkan rona merah muda yang lembut, dan matanya yang biru mendalam tampak mampu menembus hati seseorang. Tatapan pria itu saat itu menembus jiwa Vincent, membuatnya tanpa sadar bertanya, "Apakah kamu Tuhan?" Pria itu tersenyum halus dan menggelengkan kepala, lalu berkata, "Aku bukan Tuhan." Vincent bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu Yesus?" Pria itu juga menjawab, "Aku juga bukan Yesus." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Drake, seorang pemandu surgawi Vincent yang dapat membantunya melihat gambaran masa depan bumi. Drake memberitahu Vincent bahwa jika dia ingin kembali ke dunia manusia, dia bisa membantunya. Namun, Vincent tampaknya sudah lelah dengan penderitaan dan ketakutan di dunia. Dia ingin mengikuti jejak Drake, mengikuti kekuatan misterius itu, dan ingin tetap tinggal di surga. Drake kemudian menjelaskan bahwa kekuatan itu berasal dari energi rumah. Untuk mencapai tempat dengan energi tinggi tersebut, manusia harus sadar. Untuk menyesuaikan atau mendekati energi itu, Drake memberitahu Vincent bahwa manusia di bumi harus meningkatkan energi mereka. Drake juga memberitahu kepada Vincent apa yang akan terjadi selanjutnya di bumi. Dia mengatakan bahwa beberapa gelombang matahari telah datang dan sudah sangat jelas. Pada dasarnya, bumi telah memasuki gelombang pertama. Selanjutnya, akan ada 3 gelombang utama gelombang matahari yang mencapai bumi. Gelombang-gelombang matahari ini pada awalnya akan sangat lembut, tetapi perlahan-lahan akan menjadi semakin parah. Gelombang pertama berlangsung sekitar 1 tahun, dimulai pada 8 April tahun ini. Kita akan melihat banyak energi matahari menyerang dan terkadang menabrak bumi. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak kita saksikan, tetapi sebenarnya ini adalah siklus normal yang pernah dialami bumi sebelumnya. Namun setiap gelombang matahari yang menghantam bumi akan meningkatkan kualitas kehidupan kita di tingkat mikroskopis. Gelombang ini meningkatkan semua kehidupan di bumi, kecuali jika kita membandingkan diri kita dengan setahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita akan sulit menyadari peningkatan ini, perubahan ini. Bagaimana kita bisa memperhatikan perubahan ini? Itu karena kita sedang keluar dari tahap tersebut. Saat ini, konsumsi manusia tidak lagi memberi kita kepuasan atau kebahagiaan. Kita harus belajar menciptakan. Di masa lalu, orang melihat bahwa kita suka mengonsumsi, dan konsumsi memberi kita rasa puas. Tapi sekarang, perasaan itu semakin berkurang. Seiring hadirnya kecerdasan buatan dan robot yang mulai mengambil alih banyak pekerjaan fisik yang dulu dilakukan manusia, kita perlahan-lahan akan menjadi filsuf, atau jika tidak, kita akan menjadi sarjana spiritual. Kita akan menjadi pencipta. Jika dalam 1 hari Anda tidak dapat melepaskan ponsel Anda dan menenangkan pikiran, itu menunjukkan bahwa Anda sedang beralih menjadi konsumen. Namun jalur konsumen adalah jalur yang sangat sulit. Gelombang matahari kedua menyebabkan matahari kita selaras dengan pulsar. Ketika hal ini terjadi, akan ada peningkatan besar secara psikologis dan spiritual pada kita semua. Beberapa dari kita mungkin tidak mampu melewati tahap ini, tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang buruk. Itu hanya menyeratkan kita bisa melampaui dan masuk ke ruang yang luar biasa. Ketika gelombang matahari ketiga terjadi, kita akan mulai benar-benar melihat beberapa perubahan pada seluruh planet ini. Struktur kerak bumi akan berubah. Di tempat yang sebelumnya adalah lautan, akan muncul daratan baru. Dan di tempat yang sebelumnya merupakan daratan, akan terjadi pergerakan. Jadi, akan ada perubahan besar yang terjadi. Di tengah semua ini, sebuah gunung berapi raksasa akan meletus. Ketika gunung itu meletus, seluruh planet akan bergeser. Gunung berapi raksasa ini, yang dalam hidup kita telah mengalami perubahan.
Mungkinkah itu Gunung Yellowstone atau Gunung Fuji? Setelah itu, dikatakan bahwa bumi akan mengalami momen tergelapnya. Namun dalam setiap pengalaman kegelapan, akan selalu ada cahaya, pembelajaran, atau potensi pertumbuhan. Dia berkata, kamu bisa menerima setiap hal buruk yang terjadi pada dirimu dan memanfaatkannya untuk membuat cahaya di dalam dirimu semakin kuat. Tentu saja, jika kita benar-benar mengamati kehidupan kita, kita akan melihat cukup dalam untuk menemukan banyak peluang pertumbuhan dalam hidup kita. Dan momen tergelap adalah saat di mana kita mengalami pertumbuhan paling besar. Kita dapat belajar untuk membangun diri kita melalui kesuksesan dan kegagalan. Terkadang, pelajaran yang kita pelajari dari kegagalan jauh lebih banyak dibandingkan dari kesuksesan. Jadi, kita harus melalui momen-momen tergelap itu untuk bisa tumbuh. Dia mengatakan bahwa manusia harus memperhatikan pikiran kita, karena pikiran akan menjadi kebiasaan kita. Apa yang terjadi pada kita akan menjadi tindakan kita. Tindakan kita akan menjadi karakter kita, dan karakter kita akan menentukan takdir kita. Itu pada akhirnya akan membimbing arah hidup kita. Tapi semuanya dimulai dari pikiran. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan pikiran kita. Kendalikan pikiranmu, maka kamu akan mengendalikan kebiasaanmu. Kebiasaanmu akan mengendalikan karaktermu. Dan itu berarti kamu juga mengendalikan takdirmu, arah hidupmu. Pembawa pesan dari surga, Drake, juga mengatakan bahwa setelah momen tergelap itu, sebuah era baru akan tiba dan akan terjadi keajaiban-keajaiban besar. Pada saat itu, semua logika akan hancur. Kamu bahkan akan mempercayai bahwa kamu telah melihat keajaiban. Jadi, kita akan mulai berjuang melawan logika ini dan melawan diri kita sendiri di dalam hati. Pada saat itu, kita akan melihat sesuatu, dan segala sesuatu dalam hati kita mungkin mengatakan, ini tidak mungkin nyata. Tetapi pada saat yang sama, segala sesuatu dalam hati kita juga akan mengatakan, ini benar-benar nyata. Karena pada saat itu, di tengah kegelapan di bumi, akan muncul banyak sumber cahaya. Saat itu, berita di dunia akan menggambarkan sumber cahaya di bumi ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Hal itu akan membuat banyak tempat di bumi berada dalam keadaan yang mengerikan. Namun, mereka yang tahu akan memahami bahwa cahaya-cahaya itu menakjubkan dan benar-benar sempurna. Dengan cara ini, kita tidak akan takut pada apa yang sedang terjadi, melainkan akan merangkul apa yang sedang terjadi dengan penuh cinta. Pada saat itu, biokimia manusia akan mengalami peningkatan. Setelah itu, akan ada perpecahan dalam kehidupan manusia. Setengah dari umat manusia tidak akan lagi bergantung pada ponsel, karena mereka lebih fokus pada peningkatan spiritual mereka. Sedangkan separuh lainnya akan mulai melampaui batasan teknologi dengan menanamkan teknologi ke dalam tubuh mereka. Inilah yang akan kita saksikan, sebuah pembelahan di bumi. Beberapa orang akan menerima teknologi ini ke dalam tubuh mereka, sementara yang lain tidak akan melakukannya. Sebelumnya, kita sering mendengar banyak cerita dari orang-orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian. Mereka berkata bahwa kita akan melalui masa yang sangat penuh tantangan, tetapi ini adalah masa yang layak untuk dilalui. Setelah itu, keadaan akan menjadi lebih baik, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan dan konflik, kita akan tumbuh dari semua itu. Maka, Drake berkata bahwa kita tidak perlu takut pada kesulitan dan bencana. Kita hanya perlu memastikan inti hati kita sudah diperbaiki atau diluruskan. Dengan begitu, Tuhan akan membimbing kita melewati semua bencana ini. Ketika hal ini terjadi, yang paling aneh adalah orang-orang akan memindahkan diri mereka sendiri dan keluarganya ke tempat lain, tidak lagi tinggal di tempat mereka sekarang. Setelah orang-orang mulai pindah ke tempat-tempat ini,
kita akan melihat kelompok-kelompok ini secara mandiri membangun kota kecil mereka sendiri, seperti sebuah utopia kecil. Namun, di sisi lain, ada sebagian orang yang tetap tinggal di kota-kota besar. Mereka akan menyaksikan berbagai tindakan yang sangat menakutkan, termasuk kekerasan senjata. Banyak hal serupa akan terjadi di kota-kota besar. Hal ini merupakan bagian dari peristiwa-peristiwa mengerikan yang akan terjadi. Pada saat yang sama, bumi sedang berada di jalur peningkatan energi pada dimensi yang lebih tinggi. Jadi, seluruh bumi beserta tata surya secara keseluruhan sedang mengalami perubahan iklim. Ini berarti bahwa perubahan yang akan datang tidak hanya memengaruhi bumi, tetapi juga seluruh tata surya. Drake juga mengatakan bahwa kehidupan di alam semesta akan menyebut bumi sebagai sebuah sekolah. Orang-orang datang ke bumi untuk belajar bagaimana membuat pilihan, dan melalui pilihan-pilihan itu, mereka bisa menciptakan sesuatu. Maka, bumi juga dianggap sebagai salah satu sekolah paling sulit. Karena di bumi ini penuh dengan kesulitan dan tantangan, hidup di bumi jauh lebih berat dibandingkan tempat lain. Namun, justru karena hal itu, bumi juga menjadi sekolah di mana seseorang bisa mendapatkan lebih banyak hasil. Jika kita melihat ini dari perspektif tertentu, misalnya, jika kamu adalah seorang penganut Buddha, dia berkata, maka kamu akan menjadi seorang penganut Buddha yang lebih baik. Jika kamu adalah seorang Kristen, kamu akan menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Itulah yang aku lihat dari semua ini. Kemudian dia menambahkan, aku akan mendapatkan pekerjaan impianku. Karena dia merasa bahwa dirinya mungkin akan menjadi seorang light worker, pekerja cahaya yang membantu orang lain menemukan cahaya di dalam hidup mereka. Hingga akhirnya, Drake berjalan mendekati Vincent, menatap matanya, dan berkata, Vincent, ini akan sangat sulit, tetapi benar-benar layak untuk dilalui. Vincent merasakan bahwa kata-kata ini langsung meresap ke dalam lubuk hatinya. Setelah itu, Drake memberinya sebuah pelukan yang sangat hangat. Kemudian tiba-tiba saja Vincent kembali ke tubuhnya. Namun ketika Vincent membuka matanya, waktu sudah menunjukkan pukul 1:11 dini hari. Dia berkata bahwa ketika dia berada di surga, dia merasa tubuhnya sangat besar. Tetapi setelah kembali, dia merasa seperti terkurung di dalam tubuh kecil ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, hampir seperti menderita klaustrofobia, yaitu fobia terhadap tempat-tempat sempit dan terjebak. Dia lalu berkata, mengapa bayi menangis begitu keras ketika mereka lahir? Mungkin karena mereka memiliki perasaan yang mirip denganku. Sebelum ini, mereka berada di atas sana, merasa sangat besar, tetapi tiba-tiba saja mereka seperti terperangkap di dalam tubuh kecil. Terakhir, terkait kisah di atas ini, bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu selengkapnya dalam buku The Life After Death, My Journey to Heaven and Back, yang ditulis oleh Vincent Todd Tolman bersama Lynn Taylor. Banyak orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian mengatakan bahwa pengalaman tersebut mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. So, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.